Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di pertemuan berikutnya, kita membahas tentang teori Linux di sini ya. Jadi ini teorinya terakhir, Linuxnya sudah praktek nggak Bapak? Oke. Tujuannya adalah mampu menjelaskan secara keseluruhan tentang Linux ya di sini ya. Menyangkut sejarah, prinsip, perancangan, manajemen proses, I/O Linux, struktur jaringan, hingga perangkat lunak dan kita udah praktek sih sebenarnya sih. Oke, nggak apa-apa kita bahas di teorinya. Nah, pembahasan di sini ada meliputi dari sejarah, prinsip perancangan, modul kernel Linux, manajemen proses, penjadwalan, ada manajemen memori di Linux, sistem berkas Linux, I/O Linux, komunikasi antar proses, struktur jaringan, keamanan, perangkat lunak bebas di sini. Ini contohnya. Nah, sejarahnya adalah Linux dimulai itu tahun 91 ya, ketika mahasiswa Finlandia bernama Linus Torvald menulis Linux, sebuah kernel untuk prosesor 80386, prosesor 32 bit pertama dalam kumpulan CPU Intel yang cocok untuk PC. Nah, kernel Linux pertama yang dipublikasikan adalah versi 0.01 pada tanggal 14 Maret 1991. Sistem berkas yang mendukung hanya sistem berkas Minix. Kernel pertama dibuat berdasarkan kerangka Minix. Tetapi kernel tersebut sudah mengimplementasikan proses Unix secara tepat. Nah, sistem Linux secara keseluruhan diawasi oleh network tidak ketat yang terdiri dari para pengembang melalui internet dengan grup kecil atau individu yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dari komponen-komponen khusus. Nah, distribusinya atau distribusi SLS atau Soft Landing System adalah koleksi pertama dari bingkisan Linux yang dikenal sebagai distribusi komplit. Distribusi Slackware adalah peningkatan yang besar dalam kualitas keseluruhan sejak dirilisnya Slackware. Nah, pertama kali digunakan Slackware di sini. Sejumlah besar di distribusi komersil dan non-komersil Linux telah tersedia. Ada Red Hat dan Debian adalah distribusi yang terkenal dari perusahaan pendukung Linux komersil dan perangkat lunak bebas komunitas Linux. Lisensi Linux adalah kernel Linux terdistribusi di bawah lisensi public atau GNU GPL, di mana peraturannya disusun oleh Free Software Foundation yang di sini. Nah, Tux atau logo Linux adalah sebuah penguin yang bernama Tux. Tux adalah hasil karya seniman Larry Ewing pada waktu di sini para pengembang merasa bahwa Linux sudah memerlukan sebuah logo. Ini tahun 96 ya digunakan di sini. Dan nama yang terpilih adalah dari usulan James Hughes yaitu Torvald. Jadi diambilkan dari nama penemunya Linux ya, dari Torvald ini ya. Jadi ada T, U dan X ya kan. Jadi namanya Tux di sini ya. Saya nggak tahu sih kalau bahasa orang Jawanya sih otak-atik gatok gitu ya. Saya nggak tahu gitu ya. Nah, ada prinsip rancangan dalam rancangan keseluruhan Linux menyerupai implementasi Unix non-mikrokernel yang lain. Ia adalah sistem yang multi-user atau multitasking dengan alat-alat Unix kompatibel yang lengkap. Nah, sistem Linux terdiri dari 3 bagian kode penting yaitu kernel, perpustakaan sistem, dan utilitas sistem. Di mana modul kernel Linux adalah bagian dari kernel Linux yang dapat dikompilasi atau dipanggil dan dihapus secara terpisah dari bagian kernel lainnya saat dibutuhkan. Ada 3 komponen nih untuk menunjang modul kernel. Linux adalah manajemen modul, registrasi driver, dan mekanisme penyelesaian konflik itu sendiri. Nah, Linux mengatur semua proses di dalam sistem melalui pemeriksaan dan perubahan setiap strukturnya, data task, stop yang dimiliki setiap proses. Setiap proses di Linux memiliki status. Ini contohnya adalah status tersebut adalah task running, task interruptible, task uninterruptible, dan stopped dan zombie di sini. Sedangkan penjadwalan di sini adalah suatu pekerjaan yang dilakukan untuk mengalokasikan CPU time untuk task yang berbeda. Nah, device driver yang penjadwalan adalah kernel, penjadwal proses, symmetric, multiprocessing. Manajemen memori di Linux ada 2, ini yang memori fisik dan memori virtual. Sedangkan untuk sistem berkas pada Linux itu kita gambarkan menjadi beberapa di sini. Sistem berkas virtual, objek dasar dari sistem ini adalah file
inode, file system, dan nama inode itu sendiri. Sedangkan sistem berkas Linux, sistem berkas extended 2 atau ext2, sistem berkas ext3, sistem berkas raster, sistem berkas X, sistem berkas proxy di sini. Nah, pembagian sistem berkas secara ortogonal adalah shareable dan unshareable, variable dan static di sini. Ini contohnya IO Linux. Linux membagi device ke 3 kelas device karakter ya. Jadi ada karakter device, VOV yang digunakan, file operasinya exec, read, write, reader, select, IOST, map, open release, fsync, check media, change, revoluti. Ini contoh dari device karakter. Sedangkan untuk device boxnya seperti ini request accessnya, dan buffer readnya adalah def, blocker, static, continue, size, dan sebagainya. Ini bagiannya sudah digambarkan. Untuk device jaringan di sini adalah struct data device. Di sini mengandung informasi tentang device jaringan. Ini contohnya adalah nama, informasi bus, flag interface, informasi protokol, MTU, keluarga jenis, alamat, antrian paket, fungsi, dan pendukung. Nah, komunikasi antar proses melalui sinyal. Berproses sinyal di Linux ada sigap, sigin, sigquit, sigil gitu ya, sigtrap, sigio, sigbus, sigbin, sigil, sigusrin, dan sebagainya. Ini contoh dari signalnya sendiri. Sedangkan pemipaannya, pipe-nya, proses ini bisa digambarkan seperti itu. Inode yang ada di tengah sini, data pack di bagian sini, dan write operation sama untuk operationnya. Jadi sama ya proses di sini ya, OP semuanya, tapi langsung masuk di inode dan diproses di data pack di sini. Oke, struktur jaringan berarti dari jaringan TCP/IP, protokol internet IP, protokol pengontrol transmisi TCP, protokol pengontrol pesan di internet ICMP. Di sini protokol datagram pengguna adalah UDP, IPX, dan sistem berkas NCP. Nah, keamanannya, mengapa perlu pengamanan, seberapa aman, apa yang coba kita lindungi, keamanan bagaimana fisik dan lokal. Ini contohnya perangkat lunak bebas, free software, public domain, free 86 style, copyleft, GPL, open source, free download. Nah, ini ada property, close, dan server. Kita masuk di close sama di ini yang paling menunjukkan di aman. Jadi kalau milih ya jangan sampai yang open public. Oke, begitu ya tentang gambaran tentang Linux kita sudah pelajarin, dan teorinya malah di terakhir nggak apa-apa gitu kan. Yang penting teman-teman sudah praktek tentang Linux-nya seperti apa, cara install seperti apa, terus dasar-dasar dari internal command sama external command-nya seperti apa. Oke, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.